Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Nabi Ilyas adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Sayangnya mereka tak mau menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mereka malah menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Secara lengkap kisah Nabi Ilyas dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 123-132. Sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kami tinggalkan nama baiknya sampai kepada umat kemudian. Selamat dan sejahtera bagi Ilyas. Begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk golongan hamba kami yang mukmin. Menurut Syauqi Abu Khalik, dalam Atlas Al-Quran, Ilyas diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel di daerah Baalbek. Hal yang sama juga disampaikan Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam karyanya Atras Tariq Al-Nabiyya wal Rasul. Menurut Sami Al-Maghluts, Nabi Ilyas diutus oleh Allah di daerah Baalbek yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus, yang kini masuk wilayah Lebanon. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya. Sumber lainnya menyebutkan Baalbek terletak di sebelah timur kota Lebanon sekarang ini. Nabi Ilyas yang hidup sekitar tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia adalah putra Yasin bin Fan'as bin Aizar bin Harun. Bila diteruskan, namanya akan bersambung ke garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ishak alaihissalam. Kaumnya adalah keturunan Bani Israel. Menurut seorang sejarawan Bashir Majid al-Saud dalam kitabnya Jawabir Tarikh wa Hal Diruha, umat Nabi Ilyas adalah bangsa Yahudi yang menyebar di Baalbek. Menurut sejumlah keterangan, kota ini bernama Phoenicia. Penduduk Phoenicia awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Negeri mereka terletak di dekat laut, namun mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung-patung, salah satunya yang paling dipuja adalah Baal. Sampai sekarang masih ada sebuah bangunan altar bernama Heliponis yang diyakini sebagai tempat penyembah bangsa Phoenicia kepada dewa Baal. Nama kota Baalbek terdiri diambil dari nama Baal, dewa bangsa Phoenicia yang merupakan seorang wanita. Karena kebobrokan kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah mengutus Ilyas untuk menyadarkan kaumnya agar beriman kepada Allah. Namun ajakan dan dakwah Ilyas tertepuk sebelah tangan. Kaumnya justru menolak dakwah Nabi Ilyas, bahkan mereka berencana membunuh Ilyas. Selama bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Mereka mendustakan dakwah Nabi Ilyas. Mereka pun berusaha mengajarnya dan membunuhnya. Rencana busuk mereka tercium oleh Nabi Ilyas. Ilyas pun segera meninggalkan kaumnya yang berada dalam kedurhakaan. Mereka yang tak patuh pada Nabi Ilyas pun mendapatkan nasib berupa kemarau panjang. Ketika segerombolan kaum durhaka menggeledah Nabi Ilyas bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyas, saat itulah Nabi Ilyas bertemu Nabi Ilyas yang masih sangat belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyas yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon pada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyas. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Ilyas semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyas ketika berdakwah. Dari silsilah keluarga yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyas merupakan anak dari Asbat. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyas sebagai anak angkat. Karena itulah kisah Nabi Ilyas erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun untuk ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Sepeninggal Nabi Ilyas, tak gentar dengan berbagai rintangan, Nabi Ilyas berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus menyeru menyembah Allah kepada kaumnya. Nabi Ilyas juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka.
Tak hanya itu, Nabi Ilyas juga menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana selama masa pemerintahannya. Nabi Ilyas berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyas adalah raja yang menyerahkan kerajaan pada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas disebutkan tak memiliki keturunan sehingga beliau mewariskan kerajaan pada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan akan memberikan tahta pada orang yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Wallahu a'lam bishawab.